البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu dari jenis doa, jenis ibadah, yaitu doa, ad-doa, yang bahkan ini mencakup semua peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang intinya berupa permintaan kepada Allah. Tentu kita semua ketika berdoa harapannya untuk dikabulkan. Dan telah disebutkan pada pembahasan yang lalu sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa saja, Aba Yusuf? Pertama, ikhlas. Kedua, khusyuk, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Terus, nah, dengan apa? Keyakinan yang kuat atau harapan yang kuat tentang apa? Pengkabulan doa. Mau dikabulkan ya harapannya harus kuat. Jangan apa? Harapannya lemah, tapi harapannya kuat. Kemudian yang keempat, memiliki tekad yang kuat, yaitu keinginan untuk betul-betul yang diminta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Menyerahkan. Jika engkau mau mengkabulkan ya alhamdulillah, jika tidak ya tidak apa-apa. Ini menunjukkan enggak ada tekad kuat. Kalau kita berdoa ikhwan, ya kita betul-betul minta ya Allah untuk apa? Diberi apa yang kita minta. Nah, ketuk terus pintu rahmatnya sampai Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Kemudian yang lainnya, nah, indak ya Aba Zur'ah. Hadir tidak? Tidak hadir. Indak ya Aba Mahi. Hadirnya hati. Terus menyembunyikan doa dalam artian melirihkan suaranya, kemudian apa? Tidak menunjukkan kepada orang lain. Ketika waktu-waktu sendirian, ketika di malam yang sepi, ini termasuk sebab dikabulkannya doa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Yang kedelapan, mengangkat kedua tangan. Sekarang ikhwan, untuk menyempurnakan pembahasan doa sebelum masuk pada ibadah berikutnya, yaitu sebab-sebab tertolaknya doa dan tidak dikabulkannya. Karena tentunya kita ketika ingin dikabulkan permintaan kita pada Allah, hendaknya menempuh sebab-sebab agar bisa dikabulkan dan menjauhi sebab-sebab yang menjadikan doa kita tertolak. Sebab tertolaknya doa yang pertama adalah al-i'tida fid doa, yaitu melampaui batas dalam berdoa. Dan di antara perbuatan yang paling parah yang menunjukkan seseorang melampaui batas dalam berdoa, yaitu tatkala dia menyerahkan doanya kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini jelas masuk dalam i'tida, melampaui batas dalam doa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang. Dan juga ikhwan,
nah, bentuk i'tidak yang lain, yaitu meminta pada Allah hal-hal yang tidak boleh untuk diminta. Misalnya apa? Meminta kepada Allah agar diangkat kedudukannya pada kedudukan para nabi misalnya. Ya Allah, angkatlah aku sampai pada kedudukan para nabi. Ini tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena melampaui batas dalam meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk tidak perbuatan melampaui batas dalam doa adalah apa? Berdoa meminta perkara yang menuju pada keharaman. Minta dimudahkan, minta ditolong. Ya Allah, mudahkanlah urusanku pada perkara haram ternyata. Misalnya ingin melakukan suatu pencurian misalnya, minta dimudahkan. Semoga orang yang di rumah pada tidur tidak ada ketahuan. Nah, ini ya tidak dalam doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Senantiasa seseorang akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa atau pemutusan hubungan rahim. Kenapa? Karena berdoa dengan suatu yang ada dosa padanya, minta sesuatu tapi apa? Dosa padanya. Atau pemutusan hubungan rahim, ini termasuk tidak dalam doa. Makanya para ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya sebab terhalangnya doa dikabulkan adalah tatkala dia berdoa melampaui batas. Perkara yang kedua yaitu aklul haram, memakan dari makanan yang haram. Ya masuk padanya minuman juga apa, pakaian yang haram yang dia pakai. Ini termasuk sebab, bahkan di antara sebab-sebab terbesar akhwan doa seseorang tidak dikabulkan. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang apa? Kisah rajul yang yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadahi ila sama ya rabbi ya rabb. Tapi apa? Wa mad'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram. Makannya, minumnya, pakaiannya, wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan, daging tumbuh dengan apa? Dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Dalam sebagian riwayat fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana dikabulkan doa dia dalam kondisi dia seperti itu. Walaupun apa? Sebenarnya keadaan dia menyedihkan. Sudah safar, lusuh, bajunya, kemudian kepalanya kotor, kusut, rambutnya. Ini kondisi seorang yang betul-betul butuh. Cuman bagaimana mau dikabulkan doanya kalau apa? Dia tumbuh dari apa? Dari makanan yang haram. Maka ikhwani fillah, hendaknya berhati-hati dalam seseorang apa? Mencari sesuatu yang mau dia makan. Sesuatu yang mau dia masukkan ke dalam perut yang nantinya akan menjadi daging. Jangan sampai dia memasukkan sesuatu yang haram. Bahkan sesuatu yang syubhat saja, sesuatu yang masih meragukan saja hendaknya kita tinggalkan. Karena ternyata barang yang haram yang masuk ke perut kita ini sangat berdampak. Dan berdampak di antaranya pada masalah pengkabulan doa. Juga pada hal-hal yang lain. Bukan ini saja, bahkan pada kebaikan hati-hati kita ini sangat berpengaruh. Yang ketiga, al-isti'jal, tergesa-gesa. Seorang ingin dikabulkan doanya, maka jangan tergesa-gesa. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih,
yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil atau ma lam ya'jal, dalam riwayat ma lam yasta'jil, yaqulu da'autu falam yustajabu li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Dia mengatakan, aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan sampai sekarang. Dalam riwayat Muslim, qila ya Rasulullah mal isti'jal. Ketika Nabi mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil, senantiasa akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru, maka para sahabat mengatakan, maksud terburu-buru di sini apa wahai Rasulullah? Rasul kemudian menafsirkan, yaqul qad da'autu wa qad da'autu. Aku telah berdoa. Ketika dinasihati saudaranya, doa ya akhi. Nah, minta kesembuhan. Aku sudah doa terus, tapi juga belum sembuh-sembuh. Ini merupakan bentuk istijal, terburu-buru. Naam, taib. Dia mengatakan, aku berdoa, falam ara yastajibu li, aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Naam, sehingga apa? Fayastahsiru 'inda dzalik wa yad'u doa. Akhirnya dia merasa rugi. Kemudian dia merasa sedih, merasa putus asa, akhirnya meninggalkan doa. Nah, ini akan menjadikan dia tidak dikabulkan ya, doanya. Tapi hendaknya seorang berdoa terus, karena tidak ada ruginya seorang berdoa memohon pada Allah. Karena dia memiliki 3 pilihan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Naam, an yu'ajjila lahu da'watah, akan disegerakan apa yang dia minta. Ini tentunya diharapkan oleh setiap orang yang berdoa. Atau apa? Atau disimpan. An yaddakhira lahu fil akhirah, Allah Subhanahu wa taala simpan. Nah, pahala dari doanya itu untuk diberikan kelak di akhirat. Atau apa? Yang ketiga, akan dipalingkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi orang berdoa itu tidak ada ruginya, karena dia mesti akan dapat salah satu dari 3 perkara. Segera dikabulkan, kalau tidak nanti ditunda di akhirat, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan dengan hal lain, yaitu apa? Dipalingkan dari dia kejelekan yang sebanding dengan apa yang dia minta. Makanya perbanyak doa dan apa? Kuatkan harapan. Jangan putus asa, jangan kemudian tergesa-gesa. Dan seseorang, ikhwan, untuk bisa terjaga dari sifat ketergesa-gesaan ini, butuh apa? Butuh mengetahui 4 hal. Dalam artian tips, cara agar kita tidak terjatuh dalam sikap ketergesa-gesaan dalam doa. Kan ini banyak menimpa manusia, apalagi seorang yang sakit. Betapa banyak orang yang sakit kalau sudah lama, sudah berobat ke sana kemari, terkadang dinasihati doa, ya sudah doa terus ini. Nah, dalam artian ungkapan itu menunjukkan sudah doa terus. Nah, ungkapan apa? Tidak sabar, terburu-buru. Nah, seorang usaha juga mungkin usaha belum berhasil. Nah, mencoba ini, mencoba itu juga belum apa? Membuahkan hasil. Bisnisnya juga masih apa? Masih belum berhasil. Dinasihati saudaranya, doa ya akhi, minta pertolongan. Aku sudah berdoa berkali-kali. Nah, sudah berdoa terus ini. Tapi apa? Ungkapan sebenarnya menunjukkan apa? Tidak sabar. Nah, nyuruh-nyuruh doa ini dikiranya tidak doa. Ini doa terus ini. Nah, ini menunjukkan sebenarnya dia tidak sabar, ingin terburu-buru. Ya, segera dikabulkan. Nah, di antara hal yang akan menjaga seseorang dari terjatuh dalam ketergesa-gesaan tersebut, yang pertama, hendaknya seorang yang berdoa itu tahu bahwasanya dia itu akan mendapatkan salah satu dari 3 hal yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan tadi. Itu diingat-ingat, karena ini pendorong paling kuat, ikhwan, untuk kita terus-menerus berdoa dan memperbanyak doa.
Kenapa? Tidak akan pernah rugi dalam doa kita. Kemudian yang kedua, anna fi ta'khiri ijabati du'a istimrarud da'i bit-tadarru' wadh-dhulli lillah. Wa la ujibat da'watuhu la tarakat tadarru' wa du'a. Nah, harus tahu bahwasanya pada pengakhiran dikabulkannya doa itu akan apa? Memberikan pada orang yang berdoa itu terus-menerus merendahkan diri pada Allah. Kalau seandainya langsung dikabulkan, maka biasanya dia akan meninggalkan untuk merendahkan diri, merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Ketika dia minta betul-betul khusyuk, tapi setelah dapat, nah setelah itu lupa apa yang dulu dia betul-betul khusyuk, tunduk pada Allah, menunjukkan kebutuhan dia pada Allah. Ini. Jadi ingat hikmahnya agar kita terus-menerus merendahkan diri kita pada Allah. Ketiga, ikhwan, yaitu dengan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada para anbiya wa rasul. Di sana ada sebagian nabi yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya setelah Setelah masa yang sangat lama. Jadi, terkadang doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan ketika kita masih hidup. Tapi ternyata setelah kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala kabul. Seperti apa doa Nabi Ibrahim tadi yang kita bahas juga dalam istidlal. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Allah tidak mengabulkan ketika Nabi Allah Ibrahim masih hidup. Tapi dikabulkan dalam kurun waktu yang lama. Kenapa? Karena antara Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaraknya sangat jauh. Tapi Allah kabulkan. Sehingga jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Karena kalau Ibrahim saja seorang yang jelas kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala tunda pengkabulannya sampai jarak yang jauh. Tapi Allah kabulkan. Maka kita pun jangan menyerah. Kita jangan terburu-buru dalam mengharapkan pengkabulan doa. Kemudian hal yang keempat, hendaknya kita tahu bahaya terburu-buru dalam doa. Kenapa? Karena ada padanya dua bahaya besar, yaitu yang pertama suudzon kepada Allah, dan yang kedua mentazkiyah diri sendiri. Bagaimana kok suudzon pada Allah? Ya, dia suudzon, prasangka buruk pada Allah. Kenapa? Karena dia sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, apalagi wal'iyadzubillah muncul dalam diri seorang hamba, katanya suruh berdoa. Nah, tapi aku berdoa juga tidak dikabul-kabulkan. Ini dari syaitan ya, yang malah dengan sebab itu menjadikan dia tidak dikabulkan doanya. Juga yang kedua bahayanya, karena terkandung di dalamnya tazkiyah terhadap diri sendiri. Menganggap diri sendiri diri dia itu sudah betul-betul mewujudkan peribadatan doa itu. Aku sudah berdoa. Dalam artian sudah betul-betul doa. Ini tazkiyah. Yaitu mensucikan diri, yaitu memuji diri sendiri. Sudah berdoa kok. Padahal belum tentu doa dia itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Atau mungkin dia ada penghalang-penghalangnya sehingga Allah menunda untuk dikabulkan. Ini dua bahaya yang hendaknya diingat, yang muncul pada orang-orang yang tergesa-gesa di dalam mengharapkan pengkabulan doa, yaitu adanya suudzon, sisi lain adalah adanya tazkiyah terhadap diri sendiri. Nah, dengan empat hal ini kalau kita mengingatnya, biidznillah akan terhindar dari dari isti'jal fid doa, sifat keterburu-buruan di dalam kita berdoa. Tapi hendaknya berdoa terus, ikhwan. Berdoa terus dipenuhi harapan yang kuat. Dipenuhi harapan yang kuat dan menunjukkan betul-betul kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang perkara doa yang merupakan ibadah
yang agung dalam syariat kita. Bahkan semua ibadah kalau kita lihat semuanya kembali pada apa? Kembali pada permasalahan doa. Kenapa? Karena kita dalam ibadah kita yang mengharap, meminta pada Allah Subhanahu wa taala surganya dan meminta agar kita selamat dari nerakanya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wal khauf. Yang kedua yaitu al khauf. Cuman insyaallah kita akhirkan saja. Nah, tayyib, biar pembahasannya tidak putus. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillah.